transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. WUSH itu adalah kebanggaan kita dan harus diteruskan, dan kita menyadari bahwa itu tidak akan memberi keuntungan ekonomi apapun, tapi memberi keuntungan sosial, lingkungan, dan pemicu pertumbuhan ekonomi gitu. Itu harus diteruskan. Tetapi yang kedua, kalau ada korupsinya di dalam prosedur-prosedur yang aneh-aneh itu, ya kita buka dong korupsinya. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSH itu sebetulnya ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau yang dikenal dengan WUSH kembali menjadi sorotan tajam. Setelah diresmikan sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara, proyek ini kini dibayangi oleh dugaan penggelembungan dana yang telah memasuki tahap penyelidikan oleh KPK. Isu ini tidak hanya membuka kembali perdebatan mengenai ongkos proyek yang fantastis, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintahan saat ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani warisan proyek strategis nasional yang syarat polemik. Lalu, bagaimana dengan nasib rencana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya? Mari kita ulas lebih mendalam. Gagasan pembangunan kereta cepat di Indonesia sejatinya telah muncul sejak era Presiden SBY sekitar tahun 2008 dengan rencana awal yang lebih ambisius, yakni menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Namun, karena berbagai pertimbangan, prioritas kemudian diberikan pada rute Jakarta-Bandung. Mantan Presiden Jokowi menegaskan bahwa tujuan utama di balik pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti WUSH, MRT, dan LRT bukanlah untuk mencari keuntungan finansial. Menurutnya, proyek ini merupakan investasi sosial untuk mengatasi masalah kemacetan parah di Jakarta dan Bandung, yang telah berlangsung puluhan tahun dan merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira juga di atas 100 triliun per tahun. Ada dugaan markup, ya dugaan ya, belum tentu markup. Justru harus diperiksa karena keanehan prosedur gitu. Kemudian makamnya tuh di mana? Yaitu perbedaan harga yang dari 0,1 menjadi 3,4% gitu ya. Meskipun katanya tidak termasuk tanah dan sebagainya, itu nanti semua dihitung, diselidiki karena ini tidak pernah transparan penanganannya. Lalu perbedaan harga di sana. Isu dugaan penggelembungan dana pada proyek WUSH mencuat ke permukaan setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka menyoroti adanya kejanggalan dalam biaya proyek. Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer kereta cepat WUSH di Indonesia yang disebutnya mencapai 52 juta dolar AS dengan proyek serupa di China yang hanya memakan biaya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS per kilometer. Perbedaan biaya yang signifikan inilah yang memicu kecurigaan publik akan adanya praktik markup. Yang kemudian menarik perkembangan terakhir sesudah Pak Purbaya itu menyatakan tidak mau bayar, ya sebenarnya biasa tidak mau bayar gitu, karena memang dulu janjinya B2B. Tetapi sesudah saya buka-buka, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada di Setnek dan Kemenkumham itu, ternyata sekarang ada jaminan dari pemerintah, sudah dibuat perpresnya, peraturan Menteri Keuangannya. Ini kan lalu mencurigakan. Dulu katanya swasta ke swasta, kenapa sekarang ke APBN? Itu juga menjadi perhatian untuk diselidiki. Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu korupsi, periksa dulu. Ya. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengonfirmasi telah memulai penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal tahun 2025. Langkah KPK ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen yang mendesak agar penyelidikan dilakukan secara tuntas dan transparan untuk menjawab keresahan publik. Di tengah bergulirnya penyelidikan KPK, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada beban utang proyek WUSH yang tidak sedikit.
Dan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah telah mengambil sikap tegas untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membayar utang proyek tersebut. Sikap ini diyakini sebagai cerminan dari arahan langsung Presiden Prabowo. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar dicarikan skema lain untuk penyelesaian beban keuangan proyek, mengingat WUSH telah terbukti sangat membantu mobilitas masyarakat. Lebih lanjut, dikabarkan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan keputusan Presiden untuk menuntaskan restrukturisasi utang proyek WUSH kepada China Development Bank CD tanpa membebani APBN. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo menunjukkan visi yang jelas mengenai masa depan jaringan kereta cepat di Indonesia dan telah menginstruksikan untuk melanjutkan proyek perpanjangan jalur kereta cepat WUSH hingga ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa perpanjangan ini merupakan visi besar untuk menciptakan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi di Pulau Jawa. Dan pemerintah saat ini tengah menyiapkan kerangka regulasi baru dan membentuk satuan tugas untuk mengawal kelanjutan proyek ambisius ini. Rencana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya kini memasuki babak baru yang lebih pasti di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Proyek ini dipandang sebagai game changer yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan kota-kota besar, kawasan industri, dan pelabuhan di sepanjang Pulau Jawa. Meskipun demikian, pemerintah menyadari perlunya perhitungan yang cermat, terutama terkait aspek pembiayaan. AHY menegaskan bahwa kelanjutan proyek ini harus mempertimbangkan beban finansial dan kebutuhan pemerataan pembangunan di wilayah lain. Kajian mendalam tengah dilakukan untuk memastikan semua aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang, belajar dari pengalaman pembangunan rute Jakarta-Bandung. Pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk investor, untuk merealisasikan proyek strategis ini tanpa kembali membebani keuangan negara. Dengan dimulainya penyelidikan oleh KPK dan sikap tegas pemerintahan Presiden Prabowo terkait utang serta kelanjutan proyek, nasib kereta cepat WUSH berada di persimpangan jalan, dan keberhasilan penuntasan dugaan korupsi akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik, sementara realisasi perpanjangan jalur ke Surabaya akan menjadi pembuktian visi pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo Subianto.